Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita puji Allah, alhamdulillah. Berselawat kita kepada Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bapak-bapak yang terhormat, pada malam hari ini akhirnya terwujud juga apa yang telah kita rencanakan 2 bulan yang lewat, yaitu bahwasanya setiap malam Jumat kita akan mengadakan perwiritan yasinan sekaligus yang kita sertakan dengan pengajian, yaitu membahas tentang kitab Arba'innya Imam Nawawi. Siapa itu Imam Nawawi? Imam Nawawi itu adalah seorang pembesar daripada mazhabnya Syafi'i. Jadi Imam Nawawi itu bermazhab Syafi'i. Beliau itu seorang ulama yang fenomenal yang mensarah kitab hadisnya Imam Muslim. Jadi rujukan dalam Islam yang paling muktamad itu Al-Quran dan hadis. Hadis itu 2 yang paling populer diantaranya yaitu Bukhari, Muslim. Imam Muslim ini punya Sahih Muslim yang disarah oleh Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi itu adalah pensarah daripada Sahih daripada Imam Muslim. Ada lagi karya Imam Nawawi yang lain, ada kitab Riyadhus Shalihin. Apalagi karangan Imam Nawawi Al-Azkar. Banyak buku-buku daripada Imam Nawawi. Dan salah satu yang menjadi fenomenal di antara karangan beliau itu, susunan beliau adalah Arba'in, yaitu memuat 40-an hadis tentang pokok-pokok daripada Islam. Pokok-pokok daripada ketauhidan, yaitu 40 hadis. Yang setiap kurun itu selalu disarah oleh ulama-ulama yang lain. Sampai hari ini masih terus disarah oleh orang. Artinya apa? Tidak pernah ketinggalan. Kenapa? Selalu relevan untuk segala zaman. Ini salah satu kehebatan daripada yang rangkuman daripada hadis-hadis yang disusun oleh Imam Nawawi ini. Jadi ada 40-an hadis dalam bukunya Arba'innya itu. Jadi yang pertama itu adalah hadis berbunyi tentang, hadis yang pertama itu berbunyi innamal a'malu binniyat. Ini hadis pertama, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu dengan niat. Terus ada sambungannya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu perkara itu tergantung kepada niatnya. Jadi segala amal, segala perkara tergantung kepada niatnya. Hadis ini dari kata Imam Nawawi, hadis yang sepotong ini harus hadir lebih daripada 70 bab tentang fikih. Hanya hadis yang sepotong ini hadir di 70 bab tentang fikih. Dan ulama juga menyempurnakan sepertiga daripada agama ini memuat tentang hadis ini. Harus melekat dalam hadis ini. Makanya perlu kita ketahui. Hanya yang masalah sepotong ini. Dan dari hadis yang sepotong ini lahir pula kaidah fikih al-umuru bil maqasid. Segala urusan itu tergantung kepada apa yang kita qasadkan. Ini dahsyatnya hadis ini. Dari yang satu hadis ini saja begitu banyak penjabarannya, maka dia masuk salah satu daripada hadis pokok. Masuk dia daripada hadis pokok. Baik, hadis ini bersumber daripada Umar bin Khattab. Kan kalau hadis itu ada namanya sanad, ada namanya matan, ada namanya rawi. Baru sah dia disebut hadis apabila ada matannya, ada sanadnya, ada matannya, ada rawinya. Apa itu sanad? Perjalanan hadis mulai dari Rasulullah. Dari Rasulullah kepada siapa? Kepada Umar. Dari Umar kepada siapa? Kepada siapa? Sampai kepada periwayatnya. Matan artinya isi daripada hadis. Kalau sanad perjalanan hadis, kalau rawi yang mengeluarkan hadis. Jadi syarat hadis itu harus ada dia 3 ini. Kalau tidak bisa disebut dia sebagai hadis. Jadi yang pertama ada matannya. An siapa? An Umar. Hadis ini dari Umar. Siapa itu Umar? Umar itu adalah khalifah kedua dalam Islam dan orang yang pertama mulai dari zaman Nabi sampai hari ini yang pernah menaklukkan Masjidil Aqsa.
Hari ini Masjidil Aqsa lepas kembali, bukan lagi berada di dalam genggaman umat Islam. Umar bin Khattab lah yang menaklukkannya. Kemudian direbut lagi. Kemudian yang kedua Salahuddin Al-Ayyubi. Hanya 2 orang ini yang pernah bisa menguasai Masjidil Aqsa. Sampai sekarang lepas lagi. Nah, berarti itu dia Umar, khalifah kedua yang pernah menaklukkan Masjidil Aqsa, membawanya kembali ke dalam genggaman Islam. Dan yang ketiga Umar itu adalah orang nomor 56 yang paling berpengaruh di dunia. Yang pertama Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dikarang oleh Michael X. Hart dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua Isaac Newton, yang ketiga Nabi Isa, dan yang ke-56 itu adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Bagaimana tingkat keimanan Umar bin Khattab? Kalau Umar bin Khattab ada di suatu lembah, setan berada di lembah lain. Tak bisa setan, jangankan untuk menggoda. Kalau ada satu gunung, setan tak masuk ke gunung itu kalau ada Umar. Dia pindah ke gunung yang lain. Kalau setan Umar di gunung ini, maka tak bakal masuk setan kemari. Dia akan pindah ke gunung yang lain. Itu kekuatan daripada imannya Umar. Itu kuatnya iman Umar. Kalau iman awak, satu angkot orang sama setan. Satu kamar. Itu iman awak. Bahkan pada lagi sholat pun kadang setan datang juga. Kalau Umar satu angkot enggak, satu gunung, satu lembah berjarak dengan setan. Enggak bisa papasan setan sama dia. Itu kekuatan keimanannya. Kekuatan keimanannya. Dari dialah hadis ini berasal. Dialah yang mendengar hadis ini dituturkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita tahu kalau belajar hadis kita harus tahu annya itu dari siapa. Dari Umar, dia itu orang yang seperti apa, harus tahu. An Abi Hurairah katanya kalau belajar hadis. Abi Hurairah itu siapa? Kita harus tahu. Nah, itu dia kalau belajar hadis. Jadi kalau kita orang dengar hadis, kita harus tahu annya itu. Kayak kita tahu, an ini adalah an Umar. Umar itu siapa? Khalifah kedua. Dia yang menaklukkan ini. Bagaimana kualitas keimanannya? Kita tahu. Kalau dia di suatu lembah, setan berada di lembah yang lain. Itu kualitas keimanan. Jadi kita tahu, berarti hadis ini memang sangat luar biasa. Dan daripada hadis ini juga lahir banyak kaidah-kaidah yang lain. Itu banyak tadi yang sudah kita singgung. Baik, yang pertama kita bahas innamal a'malu binniyatnya. Masuk kepada isinya. Sesungguhnya amal tergantung kepada niat. Rubba amalud dunia walakin amalul akhirah. Kita kadang menyangka amalan itu amalan dunia, tetapi adalah menjadi amalan akhirat. Contoh misalnya bapak-bapak pergi berangkat kerja pagi, niatnya dalam hati untuk belanja beramal ibadah, maka sampai pulang kita tercatat sebagai orang yang sedang beribadah. Datang Pak Sianu, dia keluar kota, niatnya dalam hati adalah mencari belanja untuk beramal ibadah, maka sampai dia pulang dia catat sebagai orang yang sedang beramal ibadah. Ada orang berangkat kerja pagi, dia pagi, niatnya untuk belanja beramal ibadah, niatnya itu untuk menafkahi anak istrinya, niatnya itu supaya bisa menyekolahkan anak, maka sampai dia pulang dia tercatat sebagai orang yang beribadah. Walakin yang paling sedih itu rubba amalul akhirah walakin amalud dunia. Kita kadang mengira amalan itu amalan akhirat, nyatanya itu amalan dunia. Apa contohnya? Bapak tuh tiap hari ke masjid ajan, dia rupanya supaya dibilang orang, supaya alim. Casingnya apa? Amalan akhirat, tetapi isinya adalah amalan dunia supaya dipuji. Tapi ada kadang casingnya amalan dunia. Kita hanya kerja bersihkan paretnya misalnya, tapi niat kita apa? Supaya air orang bagus, supaya saluran pembuangan orang bagus. Niatnya bagus, maka dia menjadi amal akhirat. Maka jadi jangan kita mengira amalan itu hanya dari casingnya saja, tapi harus dari hati. Harus dari hati. Itu innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Satu lagi yang kita ambil pelajaran dari sini. Apa itu?
segala sesuatu yang sudah kita niatkan baik itu tidak tercapai, maka sudah Allah catat. Misalnya kita ini udah niat nih dalam hati kita, udah niat dalam hati ini mau mengerjakan suatu kebaikan, namun ada suatu halangan, maka itu sudah tercatat satu kebaikan. Tapi kalau kita berniat suatu keburukan, tidak jadi kita lakukan, tercatat juga sebagai suatu kebaikan. Ini hebatnya kalau bermain hati ini. Tapi hati-hati bermain hati. Ya, itu hebatnya. Kita udah berniat nih mau buruk, tak jadi, tercatat sebagai satu amal kebaikan. Kita sudah berniat mau mengerjakan suatu kebaikan, tak jadi, tercatat sebagai satu amal kebaikan. Itu dasarnya tentang niat itu. Itu tentang niat. Terus pamangkana hijratuhu, siapa-siapa yang hijrah ilallahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa-siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Wa mangkana hijratuhu ila dunya yusibuha, siapa-siapa yang hijrah karena dunia dan usahanya, au imra'atin, atau untuk wanita yungkihuha, yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan tadi. Ini hadis ini asbabul urutnya ini adalah ketika Nabi hijrah dari kota Makkah ke Madinah, ada sahabat yang ikut. Kenapa? Ada yang hijrah itu niatnya untuk mencari kerjaan. Kenapa? Saat itu di Makkah umat Islam dalam keadaan kesulitan, maka mereka hijrah. Maka kata Nabi, hijrah itu tergantung niatnya. Kalau hijrah kan baik, salah satu amalan yang termulia adalah hijrah. Tapi kata Nabi, yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrah karena Allah dan Rasulnya. Tapi siapa-siapa yang hijrah, karena ada salah seorang sahabat, niat dia itu hijrah karena ada yang hijrah yang dia cintai. Rupanya perkara cinta ini mulai dari zaman Nabi sampai sekarang gak selesai-selesai. Ada sahabat, ada sahabiah, ada seorang wanita dari yang ikut hijrah bersama Nabi ke Madinah, maka ikut pula lah yang mencintainya hijrah. Maka kata Nabi, hijrah, siapa-siapa yang hijrah karena urusan dunia, maka hijrahnya adalah urusan dunia. Apa yang ia niatkan, maka itu yang ia dapat. Itulah kira-kira intinya. Apa yang kita niatkan, maka itulah yang kita dapat. Apa yang diniatkan, maka itulah yang didapat. Maka siapa-siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Tapi hijrah hanya rupanya ada sebagian hijrah karena dunia, maka itulah yang dia dapat. Begitu juga dalam beramal kita, apa yang kita niatkan, maka itu yang kita dapat. Yang penting segala perbuatan baik itu niat dengan yang baik dapat 2. Kalau amal yang buruk tadi sudah niat tak dilakukan, maka dapat 1 kebaikan, gagal. Maka niat yang baik dulu niatkan. Maka itu juga kita niatkan dulu. Niatkan. Jadi tanam dulu niat sebaik-baiknya dalam hati kita. Apa yang mau kita tanam, tanamlah dulu niat di hati kita. Insyaallah akan Allah ridhoi. Itu perkara niat. Baik, mungkin itu saja sebagai pembuka. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan, karena lebih enak dia sambil bincang-bincang kalau ada yang mau dibincangkan daripada apa kan, biar nggak apa dia nanti apa pula. Hadis itu kan sifatnya ada yang kuat, ada yang lemah. Coba dijelaskan. Hadis itu kan ada yang kuat, ada yang lemah. Ada yang namanya hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Ada hadis maudhu, hadis yang tertolak. Jadi kalau hadis hasan itu, kalau hadisnya itu disebut dengan hadis sahih apabila sanadnya bersambung. Sanadnya bersambung. Itu sahih dia itu. Itu salah satu ciri-ciri hadis sahih itu sanadnya bersambung, an-annya itu. Dari siapa dia? Perjalanan hadis itu dari rawi, dari riwayatnya kayak dari Bukhari Muslim sampai ke Nabi harus bersambung. Itu sahih. Dan redaksinya pun harus dia terjaga. Redaksi an-nya itu. Maka kalau kita baca hadis,
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qolanya itu diulang. Qala Nabi ini, qala lagi. Kenapa? Supaya teksnya itu tetap asli. Nah, itu hadis sahih. Kalau hadis hasan ada nanti salah satu daripada periwayatnya itu misalnya tidak dobit atau ada agak kurang dobit ingatannya. Nah, misalnya dia hanya bisa ketika diucapkan tidak merekam, tidak dobit, tidak lengket betul kalimatnya itu. Nah, kalau dia hadis dhaif, ada salah satu periwayatnya itu yang lemah ingatannya. Nah, itu lemah di ingatannya, periwayatnya itu an-annya itu. Nah, dia hadisnya itu menjadi dhaif. Berarti itu jadi hadis dhaif itu bisa dilihat dari sanadnya, dari perjalanan hadisnya itu dari Nabi itu. Maka ada sebuah ilmu namanya ilmu sanad mustalahul hadis yang spesial membahas tentang meneliti hadis itu sahih, hasan dan dhaif. Tapi kalau hasan artinya hadisnya itu bagus. Nah, kalau sahih dia memang sahih, dia terterima. Kalau dhaif lemah. Dari mana lemahnya? Lemah salah satu daripada periwayatnya itu. Ada misalnya periwayatnya itu tidak dikenal dia. Misalnya hadis ini kan misalnya dari bapak si A ke si B. Saya dengar dari siapa? Dari si C. Si C dengar dari siapa? Dari si D. Si D dengar dari siapa? Dari si A sampai kepada Nabi. Bersambung dia semuanya, tidak ada yang terputus. Nah, itu menjadi hadis sahih. Itu menjadi hadis sahih. Namun dalam hal untuk memahami hadis tidaklah semudah kita sekedar membaca hadisnya, baca artinya. Nah, kalau baca hadisnya, baca artinya saja tanpa ada yang menerangkan apa itu makna hadis, disitulah sering terjadi menimbulkan banyak perbedaan pendapat. Nah, situ sering membuat kekacauan. Kenapa? Baca hadisnya, baca artinya terangkan. Nah, bahaya. Jadi ada namanya ilmunya, yaitu ilmu sanad. Kalau seperti kita dulu waktu di pesantren itu ada namanya ilmu sanad. Jadi dari saya sampai guru saya sampai kepada Nabi perjalanannya itu ada. Nah, tapi tidak semua hadis pula yang seperti itu kan. Ada nama kitab hadisnya itu kitab Abi Jamroh. Jadi kitab Abi Jamroh itu kami memang dari saya, guru saya Abdul Ghani, dari gurunya itu Ustaz Syafiq, dari para Abdul Alim Khatib, daripada Mustafa Husain, sampai dia nanti kepada Nabi perjalanannya itu. Baru kalau nggak dapat dia perjalanannya itu sampai kepada Nabi, maka dia belum punya lisensi untuk menerangkan apa itu daripada isi hadisnya. Nah, lisensinya. Atau bisa juga dia misalnya hanya sebagai pembanding boleh baca sarah-sarah. Tapi kalau untuk lisensi dia boleh menerangkan hadis, dia harus punya sanad. Dia harus punya sanad. Itu juga dalam bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran itu pun qari itu punya sanad. Nah, dia mendengar dari gurunya, membacanya seperti ini. Maka seperti di Masjidil Haram itu imamnya bersanad. Kalau nggak bersanad tak bisa. Ada perjalanan. Itu namanya ilmu sanad. Masalahnya itu kan tadi kan apa namanya berdasarkan dengan niat. Nah, niat itu apakah cukup dengan baca bismillah atau gimana? Oh, baik. Mengucapkan saya berniat ini. Ya. Niat itu adalah qasad, artinya sesuatu yang ada kesengajaan dari hati. Itu yang disebut dengan niat. Bukan kebetulan, tetapi ada kesengajaan dari hati, itulah disebut dengan niat. Nah, ada qasad, ada kesengajaan kita, itu disebut dengan niat. Tapi kalau tidak ada kesengajaan, itu tidak disebut dengan niat. Itu tidak disebut dengan niat. Apakah niat itu dilapaskan? Dalam mazhab Syafi'i, sunnah melapaskan niat. Usolli pardos subuhi, usolli pardos zuhri, jangan pardol. Kalau usolli pardol zuhri salah. Pardos zonya yang bertasjid. Alif lamnya itu alif lam samsiyah, pardos. Kalau asri, kenapa? Alif lamnya di situ alif lam qamariyah.
Seli pardas subuhi. Itu lapas niat. Nawaitu shauma ghadin. Itu lapas niat. Apa hukumnya? Sunnah. Nawaitu udu'a. Apa hukumnya? Sunnah. Itu lapas talapuz niat. Hukumnya sunnah. Mana dia niat tuh yang qasad dalam hati. Kalau sholat, mana niatnya dalam sholat? Ketika takbir, Allahu Akbar, antara alif dan ro, disitulah letak niatnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya, niat dalam sholat itu ketika takbir, Allahu Akbar, antara alif dan ro, hadirlah dalam hati. Sengaja aku sholat maghrib. Kalau sholat maghrib, sengaja aku sholat isya. Karena apa? Lillahi ta'ala. Ada niatnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Qasadnya itulah penyengajaan itu. Jadi niatnya. Kalau mau puasa, yang dalam hati kita bangun sahur itu dalam hati kita itu apa? Mau puasa esok hari. Itulah niatnya. Tapi ini ada banyak kali kan. Setiap niat kita mau sholat tuh kadang-kadang kan bermacam-macam buku kan. Ada hanya baca basmalah ibarat niat aja gitu. Ada juga yang usali gitu. Yang hadis usali ini kebanyakan kan, kita mau sholat tuh kan, kebanyakan orang kadang ada juga make, kadang ada juga make. Itu mana tuh? Itu yang tadi dijelaskan tadi. Usolli itu maka itu karena kan sholat kan nggak boleh disengaja. Sholat harus disengaja. Tidak boleh itu, yang tidak boleh itu kebetulan. Kita ngumpul-ngumpul sini. Tiba-tiba ada orang azan. Ini kebetulan nih. Ini sholat dia ikut sholat dia langsung. Kebetulan sholat itu dia sengaja, memang niatnya dari rumah kemari itu mau sholat. Itu dia niat tuh. Makanya niat itu salah satu rukun daripada niat itu ada qasad, ada penyengaja. Rukun niat itu kan 3, qasad, ta'arud, ta'ayun. Menyengaja, yang kemudian apa yang disengaja, karena apa kita sengaja. Makanya sengaja. Kita dari rumah kemari kan sengaja. Itu niat tuh. Kalau tidak ada kesengajaan itu bukan masuk niat. Contoh orang latah. Hei kata, Allahu Akbar katanya. Enggak sengaja. Itu. Itu dia tak ada niat tuh baca Allahu Akbarnya kan? Tak ada niat, tak berpahala, latah dia. Tapi kalau memang dia niat baca Allahu Akbar, memang niat dari hatinya takbir, berpahala. Kenapa? Menyengaja. Yang tidak disengaja itu tidak masuk dalam kata. Ya betul juga. Kadang-kadang kita dipatok di sana kan. Gini katanya. Itu. Jadi salah satu syarat niat itu adalah adanya kesengajaan. Nawaitu itu lapas niat. Hukumnya sunnah. Hanya di mazhab Syafi'i, mazhab yang lain mana ada? Tidak ada. Yang penting dia dari rumah kemari itu mau sholat. Itulah niat tuh. Tadi dari rumah kemari mau ngapain? Mau ngaji. Itulah niat tuh kata. Kamu kan tak tahu nih. Itulah niat tuh kata. Iya, kadang ada juga yang sebagian mengatakan ibaratnya yang minta, misalnya kita melakukan tapi yang belum kita lakukan tapi niat di hati kita itu sudah diterima, sudah dicatat sama yang mereka katakan tadi. Apakah setiap yang kita niatkan dari hati itu langsung dicatat? Tidak. Kalau tidak ada yang menghalanginya. Misalnya Kumbang udah niat ini mau nyumbang untuk musola, buat kaca di musola katanya, kan udah niat nih, niatnya udah ditabung-tabung, tiba-tiba mak sakit kan tak jadi. Itu sudah dicatat. Ini ndak, udah dikumpul-kumpul untuk musola, ada HP baru, beli HP dia, ndak jadi, itu enggak, kan? Ini udah niat dia ngumpul-ngumpul duit ini kan, mau belikan jendela musola katanya. Tiba-tiba datanglah HP model baru, tak jadi, itu tidak dicatat. Kenapa? Niatnya rusak karena sesuatu. Tapi kalau tadi dia udah nabung-nabung, tiba-tiba emak nelpon, nak mamak sakit di rumah sakit, sedang sakit, perlu biaya, kirim, tak jadi. Itu yang dicatat tuh. Kita udah niat. Namun ada sesuatu hal yang menuntut kita untuk membatalkannya, makanya kita tercatat. Karena niatnya tadi. Tapi kalau yang membatalkannya itu bukan sesuatu yang lebih utama daripada apa yang kita niatkan, maka tidak. Ini kan umroh itu dibatali pemerintah juga. Yang batali pemerintah, kita udah niat umroh, kita udah niat haji.
kita tetap dapat pahala umroh, pahala haji. Kenapa? Kita sudah niat, sudah kita tabung. Tabung cukup. Sementara yang membatalkan di luar daripada kemampuan kita. Kadang gini, kita ada niatnya umroh kan, misalnya sekian juta gitu, rupanya dapatlah kereta baru. Nah itu Itu nggak boleh tahu. Nggak ada. Jadi ada dulu di kota Basrah ada seorang yang tukang jahit sepatu. Nah ini tukang jahit sepatu. Tukang jahit sepatu itu udah nabung nih puluhan tahun, mau berangkat naik haji. Tiba-tiba ada tetangganya yang kelaparan, anak yatim. Tak jadilah dia berangkat haji. Kenapa? Karena ada yang lebih utama di samping dia. Dia berikan kepada anak yatim itu belanja, dia mau berangkat naik haji itu. Akhirnya bermimpi ulama di tanah haram bahwasanya tidak diterima ibadah haji orang tahun itu kalau bukan gara-gara dia. Masya Allah. Kenapa? Rupanya niat dia yang paling utama diterima. Kenapa? Ibadah haji itu memang penting begini begitu, tapi rupanya ada yang lebih penting. Nah, dia tahu memposisikan itu. Dia dapat pahala naik hajinya, dia dapat pahala membantu orang yang kelaparan, anak yatim itu. Jadi double pahalanya. Nah, makanya itulah pentingnya kita mengetahui tentang perkara niat. Kita kemarin ini sama semua pahalanya, tidak. Ada niatnya silaturahmi, dapat dia pahala silaturahmi. Niat dia dalam hati silaturahmi, pengajian, dapat 2 pahala. Ada yang dapat 3 pahala. Kita yang ngumpul ini ada yang dapat 3 pahala. Ada yang niatnya dari rumah supaya makmur rumah Allah, jumpa kawan-kawan, ada pengajian, dapat dia 3 pahala. Tapi kalau niatnya cuma baca Yasin dari rumah kemari, ya dapatnya cuma niat pahala baca Yasin. Kita sama kan, sama-sama ngumpul, tapi beda pahala masing-masing, tergantung kepada yang kita niatkan tadi. Makanya tadi rubba amalud dunia walakil amalul akhirah. Kita kadang menyangka amal dunia, ternyata amal akhirat. Jualan itu kan amal dunia itu. Tapi kalau niatnya itu untuk membelanja, untuk membiayai anaknya sekolah, menjadi pahala. Kalau untuk kawin lagi tergantung. Kawinnya karena mau ikut sunnah atau karena nafsu. Kalau mau ikut sunnah ya enggak apa-apa, tapi nafsu. Kalau dua-duanya bagus juga kalau dapat. Yang masalah nggak dapat dua-duanya. Itu yang bahaya, takut nih. Udah diniatkan 2, 1 pun tak dapat. Kalau kita sebagai laki-laki itu memang nggak munafik kan gitu. Jangan pula munafik. Enggak, ibaratnya gitu. Kepingin itu ada. Tapi nggak bisa tersampaikan. Hasrat tak tersampaikan. Hasrat itu pasti ada gitu. Seperti sumber mimpi. Sedangkan sifat Nabi aja kan bilang parfum sama wanita. Makanya dekati tukang parfum biar dapat. Kasih tahu wanginya ya Ya dekat tukang bangunan. Baik, ada yang lain? Kalau tidak ada. Kalau hadis asbabul urut. Tapi kalau Al-Quran asbab apa? Asbabul nuzul. Nuzul. Kalau yang menyebabkan ayat itu turun asbabul nuzul. Kalau mau hadis asbabul urut. Jadi kita kalau baca hadis kita harus tahu asbabul nuzul. Kalau baca ayat asbabul nuzulnya apa? Apa yang menyebabkan ayat itu turun? Kalau baca hadis kita harus tahu apa asbabul urut hadis itu. Apa yang menyebabkan hadis itu lahir? Apa yang menyebabkan Nabi mengeluarkan hadis tersebut? Tidak bisa dong baca artinya, baca hadisnya, baca artinya, bam. Tidak bisa, harus tahu. Makanya kayak minggu kemarin kita baca ayat, apa sebab nuzulnya. Kita baca hadis, kita tahu apa sebab urutnya. Baik. Ada lagi pertanyaan? Mungkin. Atuk junior. Mungkin. Bertanya itu lebih bagus Pak. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan apa yang kita niatkan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hati kita Allah tunjuki untuk senantiasa mempunyai niat-niat yang baik, niat-niat yang ikhlas lillahi taala. Mudah-mudahan
musola kita ini makin ramai, makin makmur. Mulai malam ini kita tanam niat masing-masing untuk sama-sama memakmurkan musola kita ini untuk mendapatkan keberkahan di perumahan kita ini. Mungkin itu saja. Kalau ada baiknya itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan dan kesilapan itu merupakan kedoiban saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.